Bayangkan, kalian adalah pemimpin sebuah perusahaan berumur 130 tahun yang sedang berada di ujung tanduk. Produk terakhir kalian gagal total. Investor mulai meragukan kalian. Dan dunia melihat kalian sebagai raksasa tua yang sudah ketinggalan zaman. Itulah Nintendo di tahun 2016. Banyak yang berteriak bahwa era konsol mereka sudah habis. Dan mereka harus menyerah pada smartphone. Namun, di tengah keputusasaan itu, terdengar suara klik yang memecah kesunyian dunia teknologi. Nintendo tidak menyerah. Mereka melakukan perjudian paling nekat dalam sejarah, menciptakan sebuah mesin yang dianggap mustahil oleh para analis. Sebuah tablet yang bisa menjadi konsol rumah. Sebuah handheld yang punya kekuatan raksasa. Ini bukan sekedar cerita tentang produk sukses. Ini adalah kisah kebangkitan Nintendo dari titik nol lewat Nintendo Switch. Bagaimana sebuah sampah sisa kegagalan Wii U diubah menjadi emas yang merajai dunia. Mari kita bedah rahasia di balik keajaiban Sang Phoenix. Kita tidak bisa mengapresiasi kesuksesan Switch tanpa merasakan pahitnya kegagalan Wii U. Wii U bukan sekedar konsol yang kurang laku. Ia adalah identitas yang membingungkan. Selama masa hidupnya, Wii U hanya terjual 13,5 juta unit. Kesalahan terbesarnya adalah komunikasi. Orang-orang tidak tahu kalau Wii U itu merupakan konsol baru. Mereka mengira Wii U itu hanya gamepad besar. Dan Wii U itu hanyalah sebuah aksesoris tambahan untuk konsol Wii yang lama. Nintendo saat itu terjebak dalam kesuksesan masa lalu mereka sendiri. Terlalu sombong dengan motion control hingga lupa bahwa dunia sudah bergerak maju. Krisis ini sangat dalam. Secara finansial, Nintendo merugi selama 3 tahun berturut-turut untuk pertama kalinya. Tekanan dari para pemegang saham sangatlah masif, mendesak Nintendo untuk membunuh hardware mereka sendiri dan mulai merilis Mario di iPhone. Di titik inilah mentalitas Nintendo diuji. Apakah mereka akan menyerah dan menjadi pengembang software saja seperti Sega, atau tetap bertahan pada prinsip mereka? Di balik layar, ada satu sosok yang memikul beban berat ini, Satoru Iwata. Dia bukan sekedar CEO, tapi seorang programmer yang sangat mencintai video game. Sayangnya, di tengah pengembangan proyek NX, nama sandi Nintendo Switch, Iwata didiagnosis mengidap penyakit berat. Namun, itu tidak menghentikannya. Bahkan dari tempat tidur rumah sakit, ia terus berdiskusi tentang visi masa depan Nintendo. Iwata menyadari bahwa batasan antara konsol rumahan dan konsol genggam harus dihancurkan. Ia melihat gaya hidup manusia yang semakin sibuk tapi tetap ingin menikmati game berkualitas tinggi. Visi Iwata sangat jelas. Nintendo harus menciptakan satu ekosistem tunggal. Kepergian Iwata pada tahun 2015 meninggalkan lubang yang besar. Namun, visinya tentang Switch sudah terpatri kuat dalam DNA tim pengembangan. Switch bukan hanya mesin baru. Switch adalah janji terakhir Nintendo kepada Iwata bahwa mereka akan tetap menjadi Nintendo yang kreatif dan berani tampil berbeda. Ketika Switch akhirnya diungkap ke publik, banyak pengamat teknologi yang skeptis. Dari sisi spesifikasi, Switch itu terlihat tertinggal jauh dibandingkan dengan PS4 Pro atau Xbox One X yang sedang mempromosikan resolusi 4K. Namun, Nintendo menciptakan kategori baru, The Hybrid Console. Masalah utama gamer dewasa itu bukan lagi soal grafis yang harus ultra atau rata kanan. Tapi yang menjadi masalah itu adalah waktu. Kita punya uang, kita punya konsol canggih, tapi kita tidak punya waktu buat duduk di depan TV selama berjam-jam. Switch datang membawa solusi yang sangat jenius. Kamu bisa main di TV saat akhir pekan, lalu di hari Senin pagi, kamu cukup mencabut konsol itu dari docknya dan melanjutkan petualangan kamu di jalanan maupun di dalam kereta tanpa jeda. Suara klik saat memasang Joy-Con bukan sekedar suara mekanik, itu merupakan simbol kebebasan. Nintendo berhasil mengubah kekurangan spek mereka menjadi kekuatan mobilitas yang tidak dimiliki oleh raksasa manapun di dunia.
Mari kita bicara soal Joy-Con, dua controller kecil yang sering dianggap remeh namun sangat canggih dengan teknologi HD rumble yang sangat presisi. Kamu bisa merasakan getaran seolah ada kelereng yang menggelinding di dalamnya. Detail kecil ini menunjukkan filosofi Nintendo, pengalaman di atas spesifikasi. Selain itu, Nintendo belajar sangat keras dari kegagalan nama Wii U. Nama Switch adalah sebuah kemenangan branding yang luar biasa. Namanya menjelaskan fungsinya. Kamu bisa switch atau berganti mode kapan saja. Iklan-iklannya pun berubah. Tidak lagi menampilkan anak kecil di ruangan keluarga, tapi menyasar generasi milenial yang membawa konsol ke pesta, rooftop, atau tempat kerja. Pesan marketingnya pun sangat tajam. Nintendo Switch menyesuaikan diri dengan hidupmu, bukan kamu yang menyesuaikan diri dengan konsolnya. Sebuah konsol hybrid tanpa game yang hebat hanyalah seperti seonggok tablet yang mahal saja. Dan disinilah Nintendo menunjukkan taringnya. Tahun pertama Switch adalah tahun peluncuran terbaik dalam sejarah gaming. Mereka membukanya dengan The Legend of Zelda Breath of the Wild yang menghancurkan semua pakem game open world. Visual artistiknya memastikan game ini tetap indah meski dijalankan di hardware mobile. Tidak lama kemudian, Super Mario Odyssey hadir membawa kegembiraan murni platformer 3D, ditambah dengan Mario Kart 8 Deluxe dan Splatoon 2. Nintendo tidak memberi nafas sedikit pun bagi audiens untuk ragu. Strategi satu game besar setiap bulan adalah taktik brilian yang digunakan Nintendo untuk membangun momentum yang tidak terhentikan. Memaksa dunia untuk mengakui bahwa Nintendo telah kembali. Switch juga mengubah pendekatannya terhadap developer luar. Mereka membuka pintu lebar-lebar bagi para pengembang indie. Game seperti Hollow Knight, Stardew Valley justru terjual lebih banyak di Switch karena sensasi memainkannya sambil berbaring adalah pengalaman yang tidak ternilai. Lalu datanglah tahun 2020, momen pandemi yang mengubah dunia. Animal Crossing New Horizons menjadi lebih dari sekedar game. Ia menjadi ruang sosial virtual saat dunia terisolasi. Switch memberikan rasa kebersamaan di saat orang tidak bisa bertemu fisik. Penjualan melonjak drastis hingga barang tersebut menjadi langka. Switch membuktikan bahwa di saat krisis sekalipun, hiburan yang menenangkan dan menghubungkan tetaplah yang utama bagi manusia. Namun, perjalanan Switch tidaklah tanpa cacat. Skandal Joy-Con Drift menjadi noda hitam yang menghantui reputasi Nintendo. Selain itu, seiring bertambahnya usia, keterbatasan hardware mulai terlihat nyata pada game-game pihak ketiga yang terasa tersiksa saat dijalankan. Namun, warisan terbesar Switch bukanlah hanya angka penjualannya yang menembus 140 juta unit, tapi bagaimana ia melahirkan era handheld PC seperti Steam Deck atau ROG Ally. Switch mengubah standar industri dan menormalisasi gaming sebagai aktivitas yang fleksibel di ruang publik. Nintendo Switch bukan yang terkuat, tapi ia adalah yang paling mengerti manusia. Switch adalah bukti bahwa inovasi berani bisa mengubah puing kegagalan menjadi sebuah dinasti. Apa momen paling berkesan kalian bersama Nintendo Switch? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.